Apa saja hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ereksi alias disfungsi ereksi pada seorang pria? Secara garis besar, hanya ada 3 kemungkinan penyebab terkait ini. Kita akan membahasnya hari ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria. Hari ini kita akan membahas terkait penyebab dari disfungsi ereksi alias impotensi dalam bahasa awamnya. Disfungsi ereksi merupakan sebuah keadaan di mana terjadinya penurunan kekerasan atau kesulitan untuk mencapai kekerasan yang optimal saat berhubungan seksual. Terkait definisi dan gejala dari disfungsi ereksi sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jika belum menyaksikan, bisa saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Penting untuk diketahui, disfungsi ereksi bukanlah sebuah penyakit yang berdiri sendiri, melainkan ia merupakan sebuah gejala dari penyakit lainnya. Dengan kata lain, ada akar penyebab lain sehingga timbulnya disfungsi ereksi. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah apa saja sih kemungkinan akar penyebab terjadinya disfungsi ereksi? Ada 3 macam. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah gangguan fisik. Yang dimaksud dengan gangguan fisik di sini adalah terdapat sebuah penyakit di dalam tubuh pria sehingga timbullah gejala dari disfungsi ereksi. Seringkali gangguan fisik ini mengenai pada pria-pria yang usianya di atas 40 tahun. Tetapi pada beberapa kasus bisa saja kejadian ini menimpa pada pria yang usianya masih relatif muda. Adapun gangguan fisik ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah disebabkan karena adanya gangguan di pembuluh darah. Pembuluh darah penis merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terjadinya ereksi, karena ereksi itu timbul ketika pembuluh darahnya dia terjadi pelebaran. Nah, ketika ada gangguan di pembuluh darah, misalnya terdapat sumbatan atau terjadinya gangguan sel di pembuluh darah, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari ereksi. Beberapa contoh penyakit yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah di penis antara lain darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol yang tinggi, terutama dalam jangka panjang. Kedua, adanya kelainan hormon. Pada pria, hormon yang berperan penting untuk fungsi seksual, terutama ereksi, adalah hormon testosteron. Pada beberapa kasus, misalnya karena penambahan usia yang semakin tua, maka hormon testosteron pria akan menjadi menurun, sehingga timbullah gangguan disfungsi ereksi. Selain gangguan hormon testosteron, ada pula beberapa gangguan hormon lain yang dapat menimbulkan keluhan gangguan fungsi seksual pada pria, yakni ada gangguan hormon prolaktin, kemudian gangguan hormon tiroid. Ketiga, adanya permasalahan di persarafan seorang pria. Untuk bisa terjadi ereksi penis, maka persarafannya harus bisa bekerja dengan baik, mulai dari otak, kemudian saraf tulang belakang, lalu dihantarkan hingga ke penis. Pada keadaan-keadaan tertentu, terdapat sebuah penyakit, misalnya seperti gula darah tinggi, atau ada penyakit saraf yang disebut dengan multiple sclerosis, maka ia dapat menyebabkan terjadinya gangguan saraf, sehingga fungsi ereksinya menjadi terganggu. Keempat, disebabkan karena adanya efek samping dari obat-obatan atau tindakan medis. Istilahnya adalah iatrogenik. Diketahui ada beberapa golongan obat-obatan yang apabila dikonsumsi, apalagi jangka panjang, bisa menyebabkan terjadinya efek samping gangguan fungsi ereksi pada pria. Di samping itu, ada beberapa tindakan medis, terutama di bagian reproduksi pria, yang apabila dilakukan bisa mengganggu fungsi ereksi pria sebagai kejadian yang tidak diharapkan. Itu tadi adalah penyebab pertama, gangguan fisik. Selanjutnya adalah penyebab yang kedua, yaitu adalah gangguan pada pikiran. Fungsi ereksi sangat berkaitan erat dengan mental yang sehat. Hal ini dikarenakan yang namanya ereksi, dia masuk ke persarafan yang tidak bisa kita kendalikan. Berbeda dengan otot rangka kita, ia masuk ke dalam saraf yang bisa dikendalikan. Sehingga kalau kita ingin terjadi ereksi yang optimal, maka kita harus memiliki pikiran yang jernih. Pada gangguan pikiran yang akhirnya dapat mengganggu fungsi ereksi, ini yang disebut dengan psikosomatis, alias terdapat gangguan pikiran yang kemudian dapat menimbulkan gejala di tubuh. Misalnya, seseorang yang mengalami stres yang berkepanjangan pada lingkungan kerja, bukan tidak mungkin karena stres yang tinggi ini, ia akan menimbulkan gejala di tubuhnya. Salah satunya dalam bentuk gangguan fungsi ereksi. Kasus disfungsi ereksi yang disebabkan adanya gangguan pikiran seringkali mengenai pada pria-pria yang usianya masih muda. Misalnya usia 20 tahunan atau 30 tahun awal. Jadi mungkin tubuhnya itu masih sehat, belum ada penyakit. Tetapi karena ada faktor stres yang tinggi, akhirnya ia pun bisa terkena disfungsi ereksi. Tetapi yang harus diketahui, bisa saja pada pria yang usianya lanjut, disfungsi ereksinya disebabkan juga oleh faktor pikiran. Yang ketiga adalah campuran antara gangguan fisik dan pikiran, alias kombinasi
kombinasi dari 1 dan 2. Seringkali pada pria yang mengalami disfungsi ereksi disebabkan adanya gangguan fisik, ujung-ujungnya ia juga akan mengalami stres pada pikirannya dikarenakan penurunan pada performa ereksinya. Hal inilah yang kemudian pada seorang pria bisa terjadi campuran. Gangguan ereksinya disebabkan adanya gangguan fisik dan pikirannya yang terganggu. Dalam kondisi ini, biasanya disfungsi ereksinya itu menjadi semakin berat. Hal ini dikarenakan ada 2 faktor penyebab yang bergabung menjadi satu, sehingga untuk bisa mencapai ereksi yang optimal semakin sulit, bahkan bukan tidak mungkin bisa mengganggu juga fungsi seksual yang lainnya, seperti gairahnya menjadi rendah, kemudian ejakulasinya terganggu. Hal ini dikarenakan faktor penyebabnya yang semakin luas. Itu tadi adalah secara garis besar 3 faktor penyebab gangguan ereksi pada pria. Untuk bisa mengetahui kira-kira masuk yang mana sih penyebab disfungsi ereksinya, biasanya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh seorang dokter. Pemeriksaannya meliputi dari wawancara langsung, kemudian pemeriksaan di daerah buah zakar dan penis, dan juga akan dilakukan pemeriksaan darah atau laboratorium jika diperlukan. Sehingga apabila seseorang mengalami gangguan disfungsi ereksi, sangat disarankan untuk bisa mengunjungi dokter andrologi terdekat.